Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvinta Adnanda. Saya selaku moderator akan menemani kalian di sepanjang acara hari ini. Untuk pemateri 1 akan disampaikan oleh Kak Haryanto. Berikut CV beliau. Beliau bernama lengkap Haryanto SPDI, beralamat Jalan Jambu, Desa Janto, Kecamatan Meruas, Kabupaten Kediri. Pendidikan di KIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Tarbiyah. Kemudian melanjutkan di S1 IAIT Kediri, jurusan Tarbiyah. Yang diikuti adalah APD. Prestasi yang beliau dapatkan yaitu Pancawarsa 1 tahun 2003, Pancawarsa 2 tahun 2008, dan Pancawarsa 3 tahun 2013. Halo Kak, gimana kabarnya? Akhir-akhir ini sedang sibuk apa, Kak? Apa? Diulangi? Akhir-akhir ini sedang sibuk apa, Kak? Nah, kebetulan masih bekerja di lingkungan lembaga di SMK. Jadi tiap harinya masih bermain dengan siswa-siswa SMK. Dan kebetulan hari ini diundang, kami siap untuk mengikuti atau memperoleh materi dalam webinar Kemah Blok SMA 1 Pleman. Oh, ya udah Kak, daripada membuang waktu, langsung saja Kak Haryanto dipersilakan menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, peserta Kemah Blok yang hari ini dalam pelaksanaannya dalam bentuk virtual. Semoga Kemah Blok ini nanti bisa menambah pengalaman adik-adik berkaitan dengan kepramukaan. Dan saya sangat bangga sekali dari gugus depan SMA Negeri 1 Pleman, khususnya adalah saat kerja beserta didukung oleh pengurus, terutama adalah Kemabigus beserta kakak-kakak pembina, sehingga terwujudnya suatu perkemahan blok dalam bentuk virtual. Ini adalah bentuk penyajian yang sangat istimewa. Baru kali ini saya mengenal Kemah Blok dalam bentuk virtual. Saya ulang kembali, terlebih dahulu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Dan ke kita selanjutnya saya sampaikan terima kasih pada panitia. Ini saya merasa bangga. Selain secara pribadi, kami atas nama Kuartir Cabang Kabupaten Kediri, kebetulan adik-adik kami di Kuartir Cabang memegang jabatan sebagai andalan cabang Bina Muda, walaupun saya di jurusan Penggalang. Dan kebetulan saya juga di bidang Bina Muda, khususnya di bidang Penggalang. Namun tidak mengurangi rasa hormat, kami juga bisa mengawal di dunia penegak karena memang saya basisnya juga ada pembina di Pangkalan Penegak. Adik-adik sekalian, peserta Kemah Blok, perlu kami sampaikan bahwa kepramukaan itu adalah tadi sudah disampaikan oleh Kamabigus bahwa pramuka itu bukan ekstra lagi tapi intra, yaitu kegiatan atau wajib dilaksanakan khususnya di kelas 10 dan 11. Jadi kalau memang adik-adik nanti tidak mengikuti, ini juga berdampak kepada kenaikan kelas. Sehingga saya harapkan diikuti dengan baik, kalau bisa diringkas dengan baik, nanti materi yang akan saya sampaikan. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Ini sejarah sehingga saya sampaikan, kakak ini bisa tampil di hadapan sini mulai dari suatu organisasi namanya Pramuka atau Gerakan Pramuka.
Sehingga kami di sini ini harus siap, termasuk mental seorang dimanapun. Kalau mentalnya tidak bisa, walaupun sepandai apapun, tapi kalau mental ini belum siap, ya saya kira untuk tampil di depan ini perlu persiapan yang matang, terutama adalah kebiasaan atau pengalaman-pengalaman di dalam organisasi, sehingga tidak perlu takut adik-adik untuk menjadi anggota pramuka. Jangan takut, bahwa dimanapun tempatnya pramuka itu sangat bermanfaat, terutama adalah di masyarakat, dan terutama yang paling penting adalah di lingkungan keluarga. Karena terpaan, tempaan, atau cobaan atau ujian yang kita lakukan di pramuka itu pasti ada di dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga saya yakin adik-adik tidak khawatir dalam mengikuti gerakan pramuka ini. Selanjutnya, lestarikan ilmunya yang diterangkan di dalam pramuka itu semua mengandung kehidupan dalam yang kita jalani selama ini. Ya, kehidupan itu ternyata ada di dalam pramukaan. Contoh dari semboyan in Sin Tulodo in Madya Mangun Karso Tuturi Handayani, itu saja sudah mencakup kehidupan kita, baik di dalam lingkungan keluarga. Sebagai yang pertama, di depan memberikan contoh, ini kita harus siap ketika adik-adik nanti menjadi kepala rumah tangga, harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. In Aso Suntolodo, di tengah-tengah memberi motivasi. Di masyarakat juga begitu, di lingkungan keluarga terutama memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya berjuang, supaya berbuat baik, sehingga nanti tidak akan yang namanya semacam tidak ada contoh. Yang terakhir Tuturi Handayani, yang artinya di mana kita di belakang memberikan dorongan semangat supaya kehidupan anak-anak kita ini bisa dalam lingkungan kita siap motivasi dan dorongan. Baik adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan menyampaikan satu materi tentang bakat dan minat. Bakat dan minat. Jadi tujuan dari untuk agar belajar kita di kemudian hari bisa bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kemampuan yang dia ampu. Agar supaya apa? Pekerjaan itu harus nyaman apabila kita sesuai dengan bakat yang kita minati. Jangan sampai bakat kita di bidang apa, contoh di bidang seni, kita bekerja di bidang semacam bidang pekerja keras. Ini juga kurang pas. Artinya kurang pas itu tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Tapi karena terpaksa, bekerja itu kalau terpaksa, saya kira juga tidak nyaman dalam melaksanakan tugas. Dalam materi ini, mari kita bedah tentang bakat dan minat dari kemampuan peserta. Pengertian dari bakat. Bakat adalah dasar yang salah. Bakat punya bakat. Tinggal nanti kita pengangannya bagaimana. Semua punya bakat. Bakatnya itu oleh Allah disediakan pada diri kita masing-masing. Dan itu bisa dikembangkan dengan sering kita belajar, mengasah, dan lain sebagainya. Bakat ini timbul bukan karena timbul sendiri, tapi itu nanti perlu pengasahan. Pengasahan itu artinya dalam arti harus dilatih. Ya. Jadi bakat itu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan. Pengembangannya bagaimana? Ya dilatih mencapai suatu kecakapan. Contoh dari
yang selama ini kita punya. Bakat kita, contoh semua orang itu punya bakat olahraga. Tapi kalau tanpa ada pengasahan, bakat itu tidak muncul, tidak ada keistimewaannya. Sehingga dalam hal ini nanti perlu ada yang namanya pengasahan atau pelatihan-pelatihan. Berdasarkan fungsinya, bakat itu dibagi menjadi dua. Satu adalah kemampuan pada bidang khusus. Bidang khusus itu dalam arti kalau anak-anak punya bakat melukis, itu khusus melukis. Ada yang bakat musik di musik, ada yang bakat di tari. Nah ini. Nah, dalam bakat-bakat melukis ini kalau perlu pengasahan juga. Semua orang bisa menggambar, tetapi kalau tanpa pengasahan yang kuat, maka bakat itu tidak muncul, tidak akan muncul secara sendiri, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan. Yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara, analisir kemampuan khusus, contohnya arsitek. Ini tidak mungkin semua akan bisa menjadi arsitek kalau itu tidak khusus bagi kemampuan dasarnya. Sehingga perlu adanya semacam keinginan, maka akan terwujud. Nah, ini. Bakat akan sulit berkembang dengan apabila tidak diawali dengan niat. Jadi bakat atau minat itu akan sulit berkembang tanpa didasari niat atau minat yang baik. Sehingga kalau adik-adik punya bakat yang terpendam dalam diri kita munculkan niat kita. Contoh, kalau adik-adik punya bakat yang namanya keterampilan dalam olahraga, didahului dengan niat dulu, minatnya. Punya skill olahraga sepak bola umpamanya, tanpa minat, jadi tidak akan muncul minat bakat itu, menjadi bakat yang terpendam. Tetapi kalau minat itu muncul dan bisa dilaksanakan, maka bakat itu akan muncul sendirinya dengan kemampuan yang bisa kita tampilkan. Jadi minat dan bakat ini harus terkait dengan baik. Bakat tanpa minat tidak akan muncul, minat tanpa bakat tidak juga akan muncul. Jadi saling keterkaitan. Apa gunanya adanya tes bakat? Tes bakat itu bertujuan membantu adik-adik untuk menggambari mengenai kemampuan adik-adik itu di bidang apa. Jadi perlu adanya tes, ini namanya tes bakat. Sehingga nanti kalau ada program di sekolahan ada tes bakat, adik-adik bisa mencoba kira-kira bakat saya itu apa. Sehingga nanti kalau sudah di tes semacam itu, tinggal adik-adik menumbuhkan minat, menumbuhkan keinginan. Kira-kira dengan ada bakat yang ada di dalam tubuh adik-adik ini, diminatkan bisa enggak? Nah, ini perlu sekali adanya tes. Kalau sudah ada tes semacam itu, maka kita bisa mungkin planning, perencanaan. Kira-kira mana yang bakat saya yang cepat berkembang. Karena apa? Bakat ini muncul juga ada dukungan. Ya. Dukungan-dukungan dari salah satunya adalah keluarga. Jadi keluarga itu namanya sangat butuh sekali ketika adik akan dihadapkan suatu tes. Jadi ditunjukkan di situ kalau sudah dites begitu kemampuan juga tahu. Jadi yang faktor mendukung bakat itu muncul dan minat itu muncul, satu adalah orang tua. Orang tua akan mengetahui bakatnya anak adalah
di bidang seni, maka orang tua juga harus mendukung dengan perlengkapan-perlengkapan apa yang diharapkan anak-anaknya itu. Bakatnya anaknya di bidang olahraga, maka orang tua juga harus mendukung perlengkapan-perlengkapan olahraga. Ini faktor utama, ini penting ini. Jadi orang tua itu penting sekali sebagai pendukung untuk pemunculan bakat adik-adik. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini juga faktor yang mendukung bermunculnya bakat dan berhasilnya bakat adik-adik dimunculkan. Yang pertama tadi orang tua, yang kedua lingkungan. Lingkungan itu mendukung enggak? Contoh seperti bakat adik-adik di lingkungan muncul yaitu olahraga sepak bola. Orang tua sudah mendukung. Lingkungan ini juga harus mendukung. Apa? Lingkungan itu faktor penentu daripada keberhasilan daripada adik-adik. Ketika adik-adik punya keahlian, maka orang tua dan tetangga-tetangga mendukung sehingga bakat adik ini bisa tersalurkan dengan baik. Hal-hal yang perlu dicermati dalam pengembangan bakat dan minat remaja, yaitu yang pertama adalah mengikuti minat atau perhatikan, sebab bakat ini juga muncul karena lingkungan tadi. Lingkungan ini termasuk teman kita ini juga lingkungan. Munculnya ternyata karena adanya teman kita yang membawa kita ke suatu keahlian. Contoh sebenarnya tidak muncul ketika adik punya bakat sepak bola. Ternyata di lingkungan itu ada lapangan bola dan teman-temannya banyak yang bermain bola. Maka bakat itu akan muncul karena faktor dari. Nah ini perlu sekali. Jadi bakat itu perlu diasah. Satu dari lingkungan, yang kedua orang tua ini juga perlu karena sebagai dukungan material atau dukungan sebagai penggali dana dan penyokong atau sebagai penyupport segala kebutuhan bakat yang Anda munculkan, dan yang menjadi teman kamu itu juga perlu untuk sebagai pendukung kamu menyalurkan bakat dan minatnya. Banyak orang yang tidak selalu menemukan bakat dan minat tepat karena berbaik siswa atau karena tidak sengaja. Ini banyak sekali contoh, ada seorang peserta semacam DA, dangdut Asia itu dan juga begitu. Ini dicoba-coba. Banyak sekali para peserta LIDA atau kontes dangdut ini intinya hanya coba-coba. Ternyata dengan bakat yang dia coba-coba itu muncul betul, ada suara emasnya, ada penampilan yang sangat bagus. Seperti yang kita contoh Lesti dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini munculnya Lesti ini mungkin tidak disengaja, ternyata sampai saat ini menjadi salah satu divanya dangdut Indonesia. Ini juga bakat. Terus ada lagi menjadi penyanyi, terus akhirnya banting setir, ternyata dia juga sebagai seorang dokter. Ini juga termasuk bakat yang secara muncul tiba-tiba. Yang kedua, kurangnya yang ada. Ini tidak akan muncul, ya. Kalau kita punya bakat di bidang keguruan, kita tidak mau belajar yang pendidikan, akhirnya ya tidak 100% kita sudah melaksanakan tetapi kurang puas, ya. Tidak adanya masukan dari lingkungan, ini juga saya katakan tadi sudah, lingkungan ini penting sekali, tapi kalau tidak ada dukungan dari lingkungan maka bakat ini juga tidak akan muncul, karena dukungan ini penting sekali. Orang bisa terkenal itu juga perlu ada dukungan dari orang lain. Tidak bisa muncul secara tiba-tiba terus terkenal, itu pasti ada proses perjuangannya untuk menampilkan bakat yang terpendam. Ya, beda yang diminati, bakat yang dimiliki banyak, akhirnya jadi bingung. Nah, musik iso, di olahraga bisa. Ya, akan menimbulkan kebingungan, saya ini pasnya di mana?
Akhirnya semua dilaksanakan atau diayai cara kasaran ini. Kenapa tidak ada satu semacam yang diminati secara maksimal? Semua dipukul rata, semua tidak akan muncul. Bakat yang terpendam itu tidak muncul, hanya munculnya setengah-setengah. Dan itu cara kasarannya bahasa Jawanya malang tanggung. Sehingga tidak ada yang ditekuni. Bakat yang ada yang belum terarah atau kurang kesempatan untuk dikembangkan. Ada yang punya bakat tetapi tidak terarah, tidak ada yang mendampingi, sehingga tidak bisa dikembangkan. Ini saya mau ke mana? Bakat saya ini, contoh kita di olahraga. Karena ikutnya olahraga ini tidak maksudnya sebab olahraga itu batasan usia, secara produktif itu usia berapa? Kalau sudah usianya di atas 30 ke atas ini, saya kira untuk olahragawan sudah menjadi momok karena sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Larinya pasti kepada, tapi kalau atau bakat ini harus dimulai dari awal. Jadi harus ada arahan. Jadi ketika adik-adik punya bakat sepak bola, dari awal ini harus ada yang melatih, mendampingi, ada yang mengarahkan untuk menuju puncaknya itu. Nah, ini perlu sekali. Perasaan tidak mampu dan berbakat dan dari bersangkutan ataupun yang di lingkungannya. Kalau sudah punya perasaan ragu, maka bakat itu tidak akan mampu untuk menjadi maksimal. Jadi kalau kita sudah punya perasaan ragu-ragu, aku enaknya jadi apa ya? Jadi guru, kita ragu-ragu nanti tidak bisa menyampaikan materi, ingin menjadi olahragawan tetapi lingkungan, ingin menjadi seorang penari ternyata masih punya mental tidak berani tampil. Namanya perasaan tak mampu, yaitu keraguan-raguan kita dalam melaksanakan atau mengembangkan bakat. Sebab itu kalau kita mengambil keputusan untuk menentukan bakat, ini betul-betul keputusan yang bisa diambil harus ada dukungan orang tua, lingkungan, ini perlu sekali. Usia kita yang sekarang ini pada usia 16 sampai 20 ini masa adalah pengembangan bakat dan minat kita. Sehingga kalau perlu sharing dengan orang tua itu penting sekali untuk menentukan kira-kira saya itu mampunya di bakat apa. Seorang bisa mengenal bidang studi atau pekerjaan tertentu karena memperoleh informasi. Jadi bakat kita itu bisa ada informasi. Seperti sekolah itu juga begitu, ada informasi kaitan dengan lomba. Ini kami juga bisa menginformasikan pada kesempatan hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ada lomba seleksi olahraga. Ini bisa diasah bakat. Ada yang bidang karate dan lain sebagainya, itu bisa diasah. Ini informasi penting sekali. Kalau kita tidak mengandalkan informasi ya, akhirnya menjadi bakat yang terpendam, tidak bisa tersalurkan. Jadi informasi ini perlu anak adik-adik itu yang namanya apa ya, semacam berita-berita untuk menampilkan bakat kita ini. Kedua, berkaitan dengan pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah ini kita juga sering di tingkat SMA, khususnya sekolah umum, ini pasti ada penyaluran jalur atau jurusan. Ada yang IPA, ada yang matematika, ada yang bahasa. Ini merupakan juga bakat. Kalau ada bakatnya di bidang hitung-menghitung, ya ambil jurusan matematika. Kalau biasanya bisa di bidang informasi dan komunikasi, kita bisa ngambil bidang bahasa. Nah, dan biasanya bakat itu muncul secara tiba-tiba
apabila ada sesuatu hal yang populer, yang terkenal. Sekarang ini pada dunia media kita suka mengenal dengan namanya TikTok. Bakat kamu itu bidang TikTok. Mama bisa kan TikTok, ternyata bakat Anda itu main macam entertainment atau artis. Pun sepandai apapun kalau kita berhadapan dengan yang namanya media kita sudah tidak mampu, ya kita tidak punya bakat di situ. Ini perlu sekali. Atau bakat itu secara kebetulan. Secara kebetulan itu dalam arti begini. Ya, seperti pengambilan bakat atau ada semacam ini contoh olahraga saja. Olahraga ini seperti yang dilakukan oleh pelatih sepak bola. Ada seorang pemain dari desa, dia tidak mungkin bisa tampil di sebuah tim besar, paling tidak tim nasional, tanpa ada perantara. Tetapi karena memang kehendak Allah, adanya coach yang namanya Indra Safri itu bisa menampilkan pemain-pemain lokal. Yang mana pemain lokal itu sebenarnya dia punya bakat, tetapi penyalurannya tidak bisa. Mungkin ini jalan yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita bisa semacam bertemu dengan seorang pelatih. Tanpa disengaja dia mendapatkan panggilan untuk seleksi menjadi tim nasional. Banyak sekali ini terjadi semacam itu. Ya, jadi jangan khawatir bagi anak-anak yang punya bakat terpendam, tetap diasah. Jangan sampai kendor di tengah jalan. Dalam arti tengah jalan itu karena merasa putus asa karena faktor mendukung tidak ada. Karena segala sesuatu itu pasti Basuki mobil. Nah, kita juga mengarah kepada kepramukaan. Pramukaan juga punya program atau jurusan bagi anggota pramuka yang punya keahlian itu, maka pramuka memberikan suatu wadah, khususnya ini adalah pramuka penegak yang ada di pangkalan SMA maupun SMK atau di Aliyah. Itu pramuka ada yang namanya satuan karya. Satuan karya itu adalah bentuk pramuka untuk mengasah bakat para anggota pramuka. Kadang-kadang ada yang punya cita-cita ingin menjadi seorang polisi, ya maka minat di Saka Bayangkara. Kemudian Bayangkara itu ternyata kekurangan, dia bisa pindah ke Saka, ingin jadi seorang marinir atau angkatan laut, bisa di Saka Bahari. Atau yang punya bakat di bidang kesehatan, adik-adik bisa memilih Saka Bakti Pusaka. Serg di hati adik itu apa? Baru ada niatan. Niatan untuk mengasah, untuk mempersiapkan, terutama adalah dukungan orang tua, dukungan lingkungan, supaya kegiatan adik-adik dalam mencari pekerjaan atau dalam bekerja itu bisa nyaman dan bisa barokah. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kegiatan ini. Jadi sekali lagi, jangan berputus asa, adik. Bakat dan minat Anda ini akan menentukan tentang kehidupan kita yang akan datang. Tetapi tidak lupa harus selalu diikuti dengan doa. Memohon petunjuk pada Allah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui chat. Terima kasih untuk Kak Haryanto telah menyampaikan materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Kak, bagaimana cara menyikapi orang tua yang susah untuk memberi izin kepada anaknya untuk ikut pramuka, Kak? Terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan adik, kita harus selalu berusaha meyakinkan orang tua bahwa gerakan pramuka itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang tua. Sebab biasanya orang tua itu takutnya mengikuti pramuka itu suatu gerakan yang semacam ini. Kita sudah tahu ya, organisasi-organisasi legal, kita sampaikan secara terbuka, kita sampaikan secara khusus tentang tujuan pramuka. Kalaupun tetap tidak bisa, ya Pak boleh buat, kita harus berusaha dan kita buktikan apa yang ada di dalam pelajaran-pelajaran pramuka kita ajar atau kita kerjakan di rumah. Ini kalau ada orang tua bertanya, ini loh Pak, pelajaran-pelajaran pramuka. Sehingga orang tua nanti akan memahami keinginan anak itu untuk mengikuti pramuka dengan tujuan yang kita contohkan di rumah. Dan kalaupun tidak bisa, ya kita ya mengikutilah karena memang orang tua itu sangat yang harus kita patuhi. Tetapi sekeras apapun keinginan orang tua, batu saja yang kerasnya bukan terkena air, ini bisa pecah, apalagi hati manusia. Sehingga kita nanti harus berusaha meyakinkan bahwa kegiatan pramuka itu tidak sejelek yang dimengerti oleh orang tua. Mungkin itu solusinya bisa dilaksanakan. Apabila kurang bisa ya harus semacam sabar lah, sehingga tidak harus dipaksakan. Sebab kalau kegiatan yang dipaksakan tanpa izin orang tua atau tanpa restu orang tua itu kurang baik. Terima kasih adik. Mungkin yang lainnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Yohanes Christian Stephen dari 11 IPS 2. Kalau seumpama kita sudah berusaha untuk mencapai cita-cita, kita namun sering kali tidak dapat support dari orang-orang sekitar atau bahkan orang tua. Baik, terima kasih. Selama itu sudah mencapai maksimal atau sudah sampai itu dan membuat adik nyaman, ya kita laksanakan. Karena orang-orang sekitar kita kan tidak mungkin akan semacam menghidupi kita. Kalau itu sudah menjadi kenyamanan adik-adik, ya kita buktikan bahwa kegiatan yang adik lakukan itu tidak merugikan orang lain. Kalau orang tua ya kita sadarkan bahwa kehidupan yang adik pilih ini adalah suatu pilihan yang baik, sehingga nanti akan menyadarkan orang tua bahwa ini pilihannya sudah pilihan adik. Sehingga jangan sampai setengah sudah mencapai puncaknya ternyata orang tua tidak mendukung, adik-adik akan terus turun dan akhirnya menjadi down atau prestasi. Jadi kehidupan kita nanti yang menentukan kita sendiri ya. Selama kita nyaman dengan pekerjaan itu ya kita laksanakan. Orang tua saya yakin akan mendukung ketika anaknya akan mencapai kesuksesan. Selama itu kesuksesan itu tidak merugikan orang lain atau merugikan keluarga. Itu ya, Dek. Terima kasih. Yang lainnya? Ini kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, bagaimana jika kita memiliki bakat minat tetapi tidak memiliki kemauan? Ya, ini saya jawab ya. Minat dan kemauan itu sama.
Jadi kalau kita tidak punya kemauan berarti tidak ada minat. Karena minat itu rasa ingin tahu. Jadi harus perhatikan sebenarnya hampir sama. Kemauan dan minat itu hampir sama. Awalnya sampean pengen bal-balan. Bakat punya sepak bola. Ternyata minat tidak, minat ada tapi kemauan. Nah, kemauan itu pelaksanaannya. Melaksanakannya itu kok aras-arasan ya, maka bakat minat itu tidak bisa berkembang. Sehingga bakat, minat, dan kemauan itu pelaksanaannya. Minat itu keinginannya. Kemauan dan keinginan kan hampir sama. Jadi semua itu harus bersama-sama. Bakat, minat, kemauan itu tadi. Nah, kemauan itu juga sama dengan minat tadi. Terus mau minat ya, insya Allah bakatnya akan terasa. Gitu ya, saya kira itu jawabannya. Mungkin kalau kurang puas ya cari di Mbah Google, ini secara pribadi semacam itu. Minat dan kemauan itu hampir sama. Cuma pengertiannya hampir sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Terima kasih Kak Haryanto untuk jawaban-jawabannya. Semoga jawabannya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang tidak jawab semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.